Oke, selamat datang di channel Kuku Kurniawan. Di sini aku akan cerita soal kenapa sih sekarang semuanya jadi berlangganan. Jadi tonton videonya sampai habis karena kita akan ngebahasnya di video kali ini. Nah, dulu orang dituntut untuk beli sesuatu produk satu persatu. Jadi kayak contohnya kita beli film, jadi kita pilih film yang kita suka, kita bayar, baru kita bisa nonton. Kalau misalnya filmnya sudah habis, ya kita bisa tonton berulang-ulang sepuas kita. Karena itu sudah jadi milik kita selama-lamanya. Terus kita pengen nonton film yang lain, kita harus beli lagi. Terus ada film yang lain, kita beli lagi, kita beli lagi, kita beli lagi. Akhirnya koleksi kita jadi menumpuk dan belum tentu semuanya kita tonton berulang-ulang. Nah, sekarang sudah beda karena kita melakukan semuanya secara on demand. Jadi ada yang namanya Netflix, ada yang namanya video.com, Disney Plus, dan lain sebagainya. Jadi kita bayar langganan 1 bulan, maka kita bisa nonton selama 1 bulan itu ribuan film yang tersedia di katalog dari platform streaming service itu. Nah, sekarang nggak cuma film aja, karena juga kita dengerin lagu juga begitu. Bahkan kita untuk software kantor itu juga ada opsi untuk yang berlangganan. Jadi kita nggak bayar sekali tapi mahal, tapi kita bayar sedikit aja, harganya murah, tapi untuk periode waktu tertentu dan kita harus bayar terus setiap waktu. Nah, kenapa sekarang semuanya bakal jadi seperti itu dan ini adalah masa depan? Karena jawabannya untuk kita sendiri sebagai customer, kita ngerasa senang karena kalau kita memang mau nonton ya kita bayar dan kita bisa nonton video apapun yang tersedia di sana. Tapi kalaupun kita nggak kepengen lagi ataupun kita nggak bayar lagi, ya otomatis kita langganannya diputus dan kita nggak bisa nonton semua yang pernah kita tonton sebelumnya selama kita berlangganan itu. Nah, itu juga sebenarnya win-win solution karena sebagai perusahaan mereka juga mendapatkan pendapatan yang berulang secara tetap. Jadi kalau misalnya ada satu orang aja yang bayar langganannya misalnya 10.000, kalau kali 1.000 orang kan jadi 10.000 mungkin sekitar 10 juta ya. Mungkin ada tulisannya di sini berapa. Nah, itu juga bakal lebih menguntungkan bagi mereka karena mereka nggak cuma sekali bayar dan 1 bulan berikutnya bingung nyari customer baru, tapi mereka sudah mendapatkan customer base, jadi mereka bisa mendapatkan pendapatan yang stabil secara setiap bulan selama mereka ataupun penontonnya tetap berlangganan gitu. Nah, terus juga karena kita berlangganan, maka itu juga meningkatkan kualitas dari service-service yang kita pakai itu. Kita ambil contoh dari survei yang ada di Cina, Jerman, India, Korea Selatan, Inggris, Amerika. Mereka lebih pilih konten yang sifatnya berlangganan. Nah, karena kualitasnya juga jadi lebih bagus daripada gratisan atau memang beli sekali. Karena pertama ada layanan pengembangannya dan juga kualitasnya lebih bagus. Contohnya nih, kalau misalnya kita nonton atau kita baca media online yang gratis, maka iklannya ada banyak, terus disuruh next sampai beberapa halaman, yang itu tentunya bikin kita jadi ngerasa nggak nyaman kan. Tapi kalau kita membayar sekian dana kita, maka kita kualitas dari tulisannya juga nggak clickbait, nggak ada next yang berlebihan, dan kita jadi lebih nyaman untuk ngebacanya. Nah, cuman dengan sistem berlangganan ini juga bakal ngasih tantangan kita dalam urusan pendapatan. Kenapa? Karena ini sebagai perusahaannya ya. Sebagai perusahaannya akan susah karena kalau misalnya jumlah pelanggan mereka sedikit, maka mereka masih rugi. Mereka harus ngejar jumlah pelanggan tertentu supaya mereka menutup semua ongkos dan akhirnya bisa untung. Makanya bisnis yang berlangganan ini adalah bisnis-bisnis yang cuman punya 1 atau 2 pemain besar dan sisanya ya kebagian sisanya aja. Nah, contohnya Netflix. Kalau Netflix tidak memiliki jumlah basis pelanggan yang banyak, maka kualitas videonya juga akan berkurang kan. Katalog-katalognya juga bakalan gak sebanyak platform lain yang jumlah penggunanya lebih banyak karena mereka harus untung. Cuman kadang-kadang demi mendapatkan pelanggan yang banyak, mereka harus investasi besar-besaran untuk ngebakar uang mereka supaya kita senang dan jumlah pelanggannya terus bertambah dan akhirnya akan ngebuat penonton semakin nyaman dan semakin lama untuk berlangganannya. Nah, itulah cerita soal kenapa semua layanan sekarang jadi berlangganan semua, bukan sekali beli. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya lagi.